Saya harus jujur bahwa di frame berpikir saya, yang namanya wartawan yang baik adalah wartawan yang ketika keluar dari rumah, dia sudah punya mindset. Bukan wartawan yang seperti posisi seorang notulis ya, tukang shooting, tukang ketik, tukang catat peristiwa. Bukan itu. Tetapi wartawan yang keluar dari pintu rumah, dia sudah punya mindset. Dengan berbagai referensi yang dia punya. Objektif nggak? Jelas enggak. Tetapi wartawan yang baik di mata saya adalah wartawan yang tetap agamanya adalah fakta. Fakta apakah minuman saya ini tinggal 3/4 atau baru berkurang 1/4, itu soal sudut pandang. Dan dalam kondisi seperti ini, kalau kita bicara, maaf rodok politik sidik lah, polarisasi politik yang sedemikian besar gitu misalnya, ketika terjadi ya, misalnya sampai terjadi, saya nggak ngomong ya, misalnya sampai terjadi polarisasi politik yang besar, tentu arus komunikasi akan semakin mengombang-ambingkan orang. Kalau saya mikirnya sepele aja, remote di tangan saya kok, handphone di tangan saya kok. Saya nggak suka ya matiin aja. Kalau kita harus menghakimi, kalau saya pribadi harus menghakimi, wah media ini busuk, media ini begini segala macam. Ketika saya hakimi media itu berubah, nggak juga kan? Tapi saya nambah dosa. Saya ngapain? Sekarang kalau kita bicara independensi, kita sebagai memposisikan diri sebagai seorang kalayak penerima informasi. Nah ngapain kita pusing? Nggak suka ya pindah. Nggak suka tinggalkan. Karena apa? Media pun punya segmentasi. Dan mereka juga nggak pengen salah segmen. Misalnya saya harus berbagi informasi tentang uh, indahnya kebaya merah dengan segmen saya, target sasaran saya adalah Mbak dosen Nur. Ya nggak pas. Tapi kalau dosen Irawan, pas gitu. Jadi efektif. Target saya siapa? Oh Irawan. Jadi kita bicara kebaya merah. Misalnya saya nggak mungkin misalnya target saya adalah Dek Gadi moderator. Enggak lah. Gitu. Masih mahasiswa, belum waktunya lah. Target saya sih Pak Irawan. Yang sudah dewasa melihat kebaya merah dari sisi apa. Dia punya sekian banyak referensi terkait kebaya merah dan terkait tayangan itu. Gitu. Jadi bisa membedakan, oh ini kebaya merah yang ini, oh ini yang Miabi, sorry misalnya, ini yang apa misalnya. Referensinya beliau sudah cukup banyak, jadi segmen saya jelas gitu loh. Nah, seumpama gitu. Kalau saya lagi tiba-tiba iseng gitu, tiba-tiba iseng nggak ada kerjaan, nggak ada side job misalnya gitu. Saya pengen tahu kondisi politik terkini, agar yang saya terima informasinya tidak satu arah, saya akan ambil beberapa media yang mungkin Anda anggap tadi tidak independen dan sebagainya itu akan saya baca gitu. Dan itu akan menjadi informasi. Ya, syukur alhamdulillah puji Tuhan bahwa saya dilahirkan sebagai harus menjadi wartawan. Yang dari awal doktrin ke saya adalah jangan percaya pada informasi apapun dan dari siapapun. Tetapi kalau dalam bahasa Jawa, ojo percaya ning ojo maidu. Jangan percaya, tetapi ojo maidu. Istilahnya maidu ki apa ya? Jangan menyangkal, tetapi lakukan pengujian. Uji informasi itu. Dan pasti nanti ketemunya adalah ya kepentinganmu, butuhmu informasi yang mana, angle-nya yang dari mana, yang kamu anggap nyaman, Anda anggap nyaman, tentu itu yang Anda pilih. Jadi peristiwa seperti itu. Dan saya pikir analisis isi penelitian kalayak itu sangat penting di dunia akademis.
minimal di situ akan ada diskursus. Sekarang misalnya ada 60-an lebih ya peserta di sini. 60 kepala dengan berbagai analisis berdiskusi di situ. Berdiskusi secara terbuka, tidak ada prasangka. Yang disampaikan adalah data. Tentu nanti minimal akan memunculkan satu wacana yang bisa menyasar pada orang-orang yang tidak berkepentingan tanda kutip terhadap sesuatu misalnya. Saya nggak berkepentingan dengan penjual kerupuk misalnya, tapi karena hasil diskusi ini mengatakan kerupuk ini baik, dimakan enak segala macam, akhirnya aku jadi pengen ngerti kerupuk daripada aku tempe terus gitu. Sebelumnya saya mendiskusikan soal tempe bikinan si A dan tempe bikinan si B. Enggak enak yang A, enak yang B, tiba-tiba muncul, ada kerupuk yang enak, ayo kita coba. Ada baru yang muncul. Sebenarnya sekarang posisinya seperti itu. Jadi memang kedewasaan kita sangat dituntut di situ. Apalagi di dunia akademis tentu ada kesempatan untuk banyak melakukan diskusi terkait. Nah, misalnya, dan sekarang kan banyak sekali tiba-tiba orang menjadi tokoh gitu ya. Tiba-tiba orang menjadi pengamat. Tiba-tiba orang menyampaikan opini secara bebas, baik di media arus utama maupun di media sosial. Itu pun butuh strategi loh. Tidak sekedar waton metu. Misalnya sekarang nih, saya bawa ini. Mas Irawan mungkin bisa difoto nih, bisa tak bijak ke kali PPLN nanti. Saya bawa ini. Wih, enak banget. Saya ngomong rupanya kayak aku, Pak. Laku enggak? Tapi misalnya ini, Pak dosen Irawan yang bawa, mari akan lebih laku. Minimal segmennya jelas siapa? Emak-emak dong. Ibu-ibu. Mereka harus masak, cari apa. Daripada lihat wajah saya, kalau yang bawa Pak Irawan lebih ganteng, lebih womanizer gitu, lebih mempesona, tentu akan lebih menarik. Ada strategi seperti itu. Gitu. Bahkan mungkin pasti Pak dosen Irawan sudah pernah menyampaikan soal piramida terbalik dalam menyusun berita. Saya pikir itu pun satu strategi yang sebenarnya objektif nggak sih? Dari situ saja nggak mungkin objektif. Nah, makanya saya lagi pesankan, jangan percaya terhadap informasi apapun dan dari siapapun, tetapi jangan menyangkal. Lakukan pengujian. Nah, di dosen Irawan tolong difoto dulu nih. Nanti kalau kita sama-sama ketemu di kali PPLN lumayan nih kita. Udah screenshot ya. Oke ya. Sip. Oke, terima kasih, nanti kita diskusi. Baik, terima kasih pada Mas Ika Hariwibowo atas pemaparan materinya. Nah, yang saya dapatkan adalah ini sama seperti pesannya Pak Irawan ketika kuliah sebagai mahasiswa jurnalistik itu jangan sampai gampang percaya sama satu media, tapi lakukanlah pengujian. Kalau seumpama di luar itu hujan, terus ada orang yang tiba-tiba datang ke ruangan kita terus mengatakan bahwa di luar itu hujan, jangan langsung percaya bahwa di luar itu benar-benar hujan. Tapi dicek langsung benar-benar hujan, apa cuman gerimis, apa justru malah terang gitu. Itu adalah ya, kewajiban kita sebagai mahasiswa jurnalis itu emang harus mengecek bagaimana realitas yang sesungguhnya. Gitu. Oke, teman-teman, kita memasuki bagian selanjutnya yaitu sesi diskusi. Bagi teman-teman yang punya rasa penasaran yang tinggi mengenai independensi media yang mungkin belum dijelaskan sama kedua pemateri kita hari ini, bisa langsung menanyakan. Monggo teman-teman yang ingin menanyakan, dipersilakan. Yang mahasiswa Bengkulu itu bisa bertanya sama Mas Bowo itu. Jadi Mas Bowo ketika pergi ke sebuah kota itu yang dihafal itu bukan rute jalannya, tapi warung sate babinya. Jadi kalau anak-anak Bengkulu mau tanya warung sate babi yang enak itu ke Mas Bowo. Aduh, parah. Ya, saya nggak akan komentarin soal babi karena emang enak sih. Jadi saya lebih pengen mengatakan, ini karena sudah ketemu, saya selalu ketika ketemu dengan orang baru mengatakan tidak ada berita hoax. Tidak ada berita hoax. Karena berita itu adalah laporan dari sebuah fakta dari sebuah peristiwa. Laporan dari fakta sebuah peristiwa
yang memiliki nilai berita. Kalau sekedar fakta sebuah peristiwa saja, itu pun tidak bisa jadi berita. Harus punya nilai berita. Jadi nggak mungkin berita itu hoax. Kalau ada orang mengatakan, wah ini berita hoax, siapapun itu, mau yang ngomong, sopo wae lah itu. Termasuk wartawan ada yang ngomong gitu, sampaikan, Anda bodoh sekali sih gitu. Berita kok hoax. Kalau informasi hoax, mungkin. Tapi kalau berita, tidak mungkin hoax. Karena berita berdasarkan fakta. Fakta dari sebuah peristiwa. Itu pun harus punya nilai berita. Kalau faktanya bahwa Pak Irawan dosen ganteng, itu biasa. Orang sudah pada tahu. Pak Irawan adalah dosen ganteng yang sangat terobsesi menjadi rektor misalnya. Itu juga biasa, karena memang jenjang karirnya seperti itu. Tetapi Pak Irawan adalah dosen ganteng di UIN Sunan Kalijaga Jogja yang berani mengkritik Menteri Agama karena persoalan apa, itu baru berita. Ada nilai berita di sini. Oke. Karena kebenaran memang dari sudut pandang masing-masing ya Pak ya, Mas Eka. Saya bukan ngomong kebenaran ya, tapi fakta ya, fakta yang dia lihat dari mana. Itu persoalan Benar. persoalan sudut pandang, persoalan pilihan dia melihat. Makanya saya bilang tadi, ini saya tinggal segini atau masih segini, atau saya minum baru segini. Gitu. Ini kan persoalan pilihan. Jadi kita memang semakin cerdas seseorang pasti akan semakin melihat sesuatu tidak hanya dari satu sudut. Kita coba lihat dari berbagai sudut dan tentu saya ketika melihat ini berdasarkan kemanfaatan dong. Ketika saya ngomong, oh ini masih segini toh, segini, aman nih mau jalan. Tapi ketika saya sedang naik gunung, waduh tinggal segini, udah saya minum segini nih. Gitu. Karena keadaan, jadi bentukan-bentukan itu tidak bisa kita abaikan. Termasuk juga ketika kita menilai terhadap media, terhadap realitas media, terhadap keadaan, jangan hanya kacamata muda. Apalagi di kalangan akademis ya. Kita harus melihat dari berbagai sudut. Soal objektif atau tidak, minimal kita punya sekian sudut. Tetapi tetap jangan lupa bahwa fakta yang utuh. Dan terus kalau Pak Eka ingin izin bertanya ya tentang tadi kayak kalau misalnya kita naik gunung, kita akan mengatakan air yang sebenarnya kalau dilihat oleh orang awam itu masih banyak, tapi gara-gara dia di gunung, wah yang banyak itu justru tinggal segini ya gitu. Apakah itu ada kaitannya sama framing oleh media gitu? Jadi tergantung kepentingannya. Iya pasti dong. Framing itu kan bukan sebuah kejahatan selama itu fakta. Misalnya saya duduk bertiga dengan Bu dosen dan Mas dan Dik dosen. Tiba-tiba yang difoto, yang dilihatin cuma 2 dosen aja karena saya cuma buruh misalnya. Apakah framing itu salah? Karena masih fakta. Kecuali di situ pas di saya diganti gambarnya monyet misalnya. Itu yang baru kita bisa sebut hoax ya. Karena ada fakta yang dikaburkan di situ. Dan saya pikir awal redaksi juga tidak mungkin melakukan hal yang konyol, gitu. Hal yang tolol. So. Karena suatu hal yang tolol pasti yang akan dia dapat adalah kekonyolan. Jadi kita kerja redaksi, di dosen pasti juga sudah menjelaskan tuh bahwa itu bukan kerja personal gitu, itu kerja banyak orang di situ dengan proses yang amat sangat ribet sekali banget gitu. Dan mungkin itu yang membuat selain faktor ekonomi juga faktor kenyamanan bekerja yang membuat dosen Irawan memilih hengkang dari dunia media. Ini juga saya aneh juga nih sama beliau ini. Satu perumahan sama saya ada koleganya dia, mantan penpretnya dia, Kabun Trianto, dan dia lulusan dari IAIN Kartasura. Maksud saya lebih kapabel di sini daripada saya gitu. Tapi kok yang dipilih ya saya dan materinya seperti ini juga. Gitu. Tapi nggak apa-apa, ini diskusi yang menyegarkan buat saya ketika ada rutinitas liputan
tematik dalam beberapa hari terakhir. Baik, mungkin saya izin tanya lagi, mungkin nanti bisa dijawab sama Mbak Nur dan juga Mas Eka tentang, kalau dari yang saya simpulkan dari penjelasan Mas Eka sama Mbak Nur ini berarti media itu jadi wajar kalau memihak ke salah satu dari jurnalis, publik atau politisi. Jadi pertanyaannya, berarti wajar ya Mas dan Mbak kalau media ini jadi alat politik seperti itu? Mungkin bisa Mbak Nur terlebih dahulu yang menjawab. Wajar nggak ya Mas Bo ya? Kira-kira wajar nggak ya? Aku juga kalau misalnya ditanya wajar atau enggak, ya normatif sekali ya pertanyaannya ya. Maksudnya uh, kenapa aku memulainya misalnya kayak kekuatan media atau media sebagai alat pertarungan, berarti memang ada potensi, ada kemungkinan memang wilayah itu akan sangat mungkin terjadi di media. Jadi kalau misalnya wajar atau enggak, politisi itu kan akan melihat berbagai macam peluang ya. Peluang mana yang akan memberikan sisi positif atau akan mempermudah dia dalam melakukan aktivitas politiknya gitu. Kalau misalnya memang akhirnya dalam perjalanan politiknya melihat media itu sebagai satu peluang yang sangat besar, ya dia akan menggunakan itu gitu. Tapi kemudian kalau misalnya dia melihat ada kemungkinan lain, maka politisi juga akan mengambil itu. Nah, kebetulan memang kita membicarakan pada saat ini adalah konteks medianya. Kita sama-sama dijebak ya Mas Bo ya. Bagaimana kita harus secara jujur menyampaikan realitas media pada saat ini. Kita harus sama-sama marah nih sama Pak Mas Irawan ya. Karena telah menjebak kita untuk membicarakan hal ini gitu. Nah, saya juga sering dilematis ketika memang harus berbicara tentang realitas media. Apalagi kalau misalnya di Bengkulu itu kan kotanya kecil tetapi memang sangat besar, riaknya itu sangat besar Mas Bowo. Jadi kita punya dua media Jawa Pos yang menguasai, kalau misalnya kita melihat secara kelembagaan ya, dua lembaga apa yang sangat besar itu dua media Jawa Pos yang sangat besar. Walaupun sama-sama Jawa Pos, tapi mereka mempunyai gerakan yang berbeda. Maksudnya apa ya? Sudah cukup berbeda. Kalau di kalangan kami di akademisi itu terlihat mana yang lebih pragmatis dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ketika memang belum masuk media baru ataupun media-media online, kami belum melihat kayak apa sih yang memang bisa kita lakukan selain misalnya kita membuat media pers di mahasiswa ya, atau memberikan contoh lain secara positif atau sebagainya gitu. Dan di satu keyakinan yang berbeda, kami melihat bahwa media akan tetap seperti itu karena dia tidak bekerja sendiri atau si jurnalis itu tidak bekerja sendiri. Ada bagian-bagian yang di belakangnya itu. Jadi kalau misalnya balik ke pertanyaan yang moderator wajar atau tidak ya, saya pikir politisi akan melihat itu ketika memang sekarang ini masih media yang menjadi peluang. Dan kita melihat realita bagaimana bukan hanya di skala nasional, tapi juga di skala internasional, gerakan politik yang diciptakan oleh masyarakat, gerakan politik yang diciptakan oleh politisi, itu tidak lepas dari media. Mau itu media mainstream, sekarang itu kita beralih ke new media, ataupun media-media sosial, dan itu yang disampaikan bagaimana memang kita membagi atau sama-sama nih membuat kesepakatan dengan teman-teman mahasiswa bahwa skeptis itu sangat penting sekarang itu. Jadi kalau misalnya skeptisitas itu sudah hilang, maka kita akan sulit membuat standarisasi bagaimana pijakan awal jurnalis nih gitu. Jadi kayak oh iya ya ternyata memang seperti itu, sudah langsung ditelan dan percaya itu kita yang akan sangat sulit nantinya. Tapi sebaliknya gitu, kalau misalnya skeptisitas itu saya terus membicarakan ini sih terutama bagi teman-teman jurnalistik, itu yang sangat penting gitu ya. Kalau aku jawabnya gitu. Entah kalau misalnya Mas Bo atau Mas Irawan punya jawabannya berbeda, monggo. Baik, terima kasih Mbak Nurlianti Musni. Mungkin Mas Eka langsung bisa.